Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka LKS-nya halaman 30. Ayo, dibuka. Ya, sekarang kita jawab bersama-sama. Nomor 1, tugas C. Jelaskan tujuan diturunkan kitab-kitab Allah kepada umat manusia. Tujuannya, jawabannya sebagai rahmatan lil alamin. Dibenarkan kalau yang salah. Atau bisa juga sebagai penjelas, atau pembeda, atau pengingat, atau petunjuk. Selanjutnya, nomor 2, ada berapakah kitab-kitab Allah yang telah diturunkan? Sebutkan dengan penerimanya. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya nomor 3, berikan contoh perilaku terpuji kepada Allah, yaitu dengan berzikir dan membaca nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Selanjutnya nomor 4, berikan contoh perilaku terpuji kepada sesama manusia. Salah satu contohnya yaitu bersedekah atau berzakat kepada fakir miskin. Selanjutnya nomor 5, kalau salah dibenarkan ya. Nomor 5, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam untuk seluruh umat manusia. Memuat apa sajakah isi pokok kandungan Al-Quran itu? Memuat apa? Selain sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, yaitu berfungsi sebagai apa? Petunjuk jalan yang lurus, atau sebagai sumber ilmu, atau sebagai obat juga bisa dari segala macam penyakit. Itu isi pokok Al-Quran. Selanjutnya halaman 31, itu mungkin kotaannya tidak sesuai ya. Silahkan diisi aja di sebelahnya, titik-titik itu. Sambil diisi, nggak usah diisi di kotak-kotak, diisi di sebelahnya saja, yang titik-titik. Nomor 1, kita mulai dari yang mendatar. Nomor 3, langsung diisi aja di sebelahnya. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil. Langsung ditulis di sebelahnya. Sudah? Selanjutnya, nomor 5, yang diturunkan kepada Rasul adalah wahyu. Jadi, Rasul itu menerima wahyu. Nanti ada 4 yang menerima kitab. Selanjutnya nomor 7. Yang maha mematikan adalah arti dari al-mumit. Diisi di sebelahnya aja, nggak usah di kotak, karena tidak sesuai itu kotaknya. Selanjutnya, nomor 10. Nama lain Al-Quran yang berarti pembeda, yaitu Al-Furqan. Sudah diisi? Silakan diisi. Selanjutnya, yang maha hidup adalah arti dari Al-Hayyu. Al-Hayyu sudah. Selanjutnya nomor 13, kitab suci yang diturunkan yaitu kepada Rasul. Jawabannya Rasul. Selanjutnya yang menurun nomor 1, kitab Zabur berbahasa
Jawabannya Kipti. Tulisannya Kibthi. Silakan ditulis. Kitab Yabur berbahasa Kipti. Tulisannya Kibthi. Kipti. Kibthi. Kibti. Kibti. Sudah, lanjut nomor 2. Utusan Allah dinamakan Rasul. Nomor 4. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya nomor 6. Selain kitab, Allah juga menurunkan wahyu. Selanjutnya nomor 8. Penerima kitab Taurat adalah Nabi Musa. Selanjutnya nomor 9. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pada 17 Ramadan. Selanjutnya nomor 11. Maha Esa adalah arti dari Al-Ahad. Isi ada sebelahnya. Kita lanjut, kita ke halaman 32. Yang salah silakan dibenarkan. Sambil dipelajari. Nomor 1, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang ke-1. Jawabannya A. Nomor 2, adanya alam semesta ini adalah bukti adanya Allah sebagai penciptanya. Jawabannya D. Nomor 3, Allah tak mungkin bisa dikenali melalui. Jawabannya D, zatnya. Jadi Allah itu tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya, dari apa bahannya, tidak bisa. Kita cuma bisa mengenali Allah lewat ciptaannya. Seperti alam semesta ini ciptaan Allah. Terus dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah apa saja. Terus dari nama-nama Allah. Asmaul Husna itu apa saja. Nah, itu kita bisa mengenali Allah lewat nama-nama itu. Kalau untuk zatnya atau wujudnya atau bentuknya, kita tidak akan bisa mengenalinya. Selanjutnya nomor 4. Orang yang tidak mempercayai adanya Allah dinamakan, jawabannya D, kafir. Kafir itu tidak percaya kepada Allah atau sedang menutup diri. Tidak mau membuka diri, itu namanya kafir. Kalau murtad itu keluar dari agama Islam. Itu murtad. Kalau munafik itu apa? Suka berbohong, suka mengingkari janji, tidak dapat percaya, itu munafik. Kalau musyrik itu menyekutukan Allah. Percaya Allah tapi percaya pada hal lain yang juga punya kekuatan. Itu namanya musyrik. Jawabannya D ya, kafir. Awas keliru. Selanjutnya nomor 5. Salah satu cara mengenal Allah adalah melalui namanya. Nama-nama Allah yang baik ada, jawabannya C, 99. Selanjutnya nomor 6. Al-Hayyu adalah salah satu nama Allah. Artinya adalah, jawabannya A, yang maha hidup. Al-Hayyu. Selanjutnya nomor 7. Allah tidak bergantung pada sesuatu apapun. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu jawabannya D, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Jawabannya D. Nomor 8. Al-Asmaul Al-Husna adalah nama-nama Allah yang, jawabannya A, baik. Selanjutnya nomor 9. Allah itu tunggal.
tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna. Jawabannya B. Al-Ahad, yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 10. Yang mampu mematikan hanya Allah. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu jawabannya C. Al-Mumit, yang Maha mematikan. Nomor 11. Setiap mukmin harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang wajib diimani ada, jawabannya D. 4. Ada 4 kitab Allah tadi. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu adalah kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan. Selanjutnya nomor 12. Percaya kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Jawabannya C. Pertama apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari akhir atau kiamat. Yang selanjutnya percaya pada qada dan qadar. Selanjutnya nomor 13. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jawabannya D. Nabi Daud. Nomor 14. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah, jawabannya C. Injil. Nomor 14 C. Nomor 15. Kitab suci yang masih terjaga kesuciannya hingga saat ini adalah, jawabannya D. Al-Quran. Sampai akhir zaman. Selanjutnya nomor 16. Yang bukan merupakan fungsi diturunkannya kitab suci adalah, jawabannya C. Sebagai hiasan. Jadi kitab itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk, juga sebagai pegangan hidup, bukan cuma sebagai hiasan. Jawabannya C. Nomor 17. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jawabannya D. Selanjutnya 18. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama, jawabannya B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selanjutnya nomor 19. Peristiwa diturunkannya Al-Quran disebut dengan, jawabannya B. Nuzulul Quran. Selanjutnya nomor 20. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Contoh ajaran terpuji perilaku terhadap sesama manusia adalah, jawabannya A. Gemar bersedekah kepada sesama. Itu salah satu sifat terpuji. Nomor 21. Orang yang percaya dan menjalankan perintah Allah dinamakan, jawabannya C. Orang yang bertakwa. Awas keliru ya, kalau orang beriman itu orang yang percaya kepada Allah. Nah, kalau orang yang bertakwa itu bukan cuma percaya, tapi juga menjalankan dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa itu bukan cuma beriman, tapi juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Nah, kalau orang beriman, itu orang yang percaya kepada Allah. Kalau orang Islam, yaitu orang yang sudah bersyahadat kepada Allah. Orang yang sudah bersyahadat itu sudah disebut orang Islam. Kalau orang soleh adalah orang yang terus-terusan gemar beribadah, itu orang soleh. Selanjutnya nomor 22. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 23. Yang bukan nama lain dari Al-Quran adalah, jawabannya D. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan nama Al-Quran, tapi nama surat. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 24. Malam diturunkannya Al-Quran disebut dengan, jawabannya B. Nuzulul Quran. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 25. Al-Quran terdiri dari, jawabannya D. 114 surat.
25 jawabannya D. Yang salah dibenarkan. Selanjutnya halaman 34. Silakan dibuka halaman 34. Nama-nama Allah yang baik dan indah dinamakan Al-Asmaul Al-Husna atau Asmaul Husna. Itu nama-nama baik Allah, ada 99 nama. 99 nama Allah yang indah disebut Asmaul Husna. Jawaban nomor 1. Kalau belum diisi silakan diisi. Selanjutnya nomor 2. Allah adalah zat yang maha hidup. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna yang bernama Al-Hayyu. Al-Hayyu. Selanjutnya nomor 3, adanya alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Allah Maha Pencipta. Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Yang Maha menciptakan. Al-Khaliq. Asmaul Husna yaitu Maha Pencipta, Al-Khaliq. Selanjutnya nomor 4, menjaga kesehatan adalah termasuk perilaku menteladani Asmaul Husna yaitu Al-Hayyu. Sudah. Nomor 5, rajin menjalankan perintah Allah adalah bentuk perilaku mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum. Jawabannya Al-Qayyum. Selanjutnya nomor 6, Allah mengirimkan Rasul utusannya untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasul dibekali dengan wahyu. Wahyu itu bisa berupa apa? Bisa berupa kitab, bisa berupa mukjizat. Itulah wahyu. Bisa berupa pesan-pesan. Itu adalah wahyu. Dan wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Selanjutnya nomor 7. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Selanjutnya nomor 8. Mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat terbesar. Al-Quran. Karena Al-Quran kitab yang tidak tergeser oleh zaman. Jadi sampai dengan akhir zaman Al-Quran tidak akan tergeser. Masih terjaga kesuciannya. Selanjutnya nomor 9, Al-Quran terdiri dari 114 surat. 114 surat. Selanjutnya nomor 10, kitab Taurat yang diturunkan menggunakan bahasa Ibrani. Nomor 10 jawabannya Ibrani. Yang belum diisi silakan diisi atau dibenarkan kalau yang salah. Yang Romawi 3 nomor 1, bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan mempelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik. Itu adalah cara-cara mengenal Allah. Atau dengan melihat ciptaan Allah. Itulah cara mengenal Allah. Bukan dengan mengenal wajahnya atau bentuknya atau wujudnya. Kita tidak mungkin bisa. Selanjutnya nomor 2, iman kepada Allah tidak cukup hanya melalui perkataan, harus dibuktikan melalui perilaku. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada Allah. Apa perilakunya? Berbuat baik kepada sesama manusia, menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Sholat, zakat, haji, puasa. Nah, itu menjalankan perintah Allah. Serta apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Contoh apa larangan Allah? Syirik, itu larangan Allah. Menyekutukan Allah tidak boleh. Terus apa lagi? Maksiat, minum-minuman, mabuk-mabukan, itu tidak boleh. Itu contoh kalau kita beriman kepada Allah, maka kita juga menjauhi larangan-larangan Allah. Apalagi selain itu? Apa?
Durhaka kepada orang tua, itu tidak boleh. Memakan harta anak yatim, itu juga tidak boleh. Kalau ada anak yatim, punya warisan, terus dimakan, nah itu tidak boleh. Itu larangan dari Allah. Dosa besar itu termasuk. Dan banyak lagi. Selanjutnya nomor 3, berikan contoh perilaku yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Yaitu apa? Mencari bekal. Bekal apa ya? Bekalnya pahala. Yaitu mencari sebanyak-banyaknya pahala. Berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Sebelum kita meninggal atau dimatikan oleh Allah. Nah, perilaku untuk mengamalkan itu yaitu dengan berbuat baik atau mencari pahala sebanyak-banyaknya sebelum mati. Selanjutnya nomor 4, jelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup atau Allah maha hidup selamanya atau kekal. Allah maha hidup. Itu maksudnya Al-Hayyu. Selanjutnya nomor 5, apakah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad? Jadi agar apa? Kenapa kok Al-Quran diturunkan tidak langsung semuanya, tapi berangsur-angsur, satu ayat, satu surat. Itu karena apa? Agar jelas maksud dari ayat tersebut diturunkan. Jadi jelas turunnya Al-Quran itu ada sebabnya. Kenapa kok Al-Quran itu diturunkan? Karena sebabnya ada kejadian-kejadian tertentu. Nah, itulah agar kita semua bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu disebut dengan asbabul nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Dan demikian, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.